Ketahuilah hal-hal yang dapat diajarkan kehidupan untuk Anda mengenai uang. Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Pada video kali ini, saya akan berbicara tentang pelajaran hidup dan pengalaman tentang uang. Jadi pada awalnya, uang dapat diistilahkan sebagai komoditas yang diterima untuk digunakan sebagai alat tukar-menukar. Di berbagai perekonomian, uang beredar di antara orang-orang dari semua lapisan masyarakat, dari daerah ke daerah, dan dari negara ke negara, sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan. Hal ini juga digunakan dalam menentukan nilai dan harga, dan juga dapat digunakan untuk mengukur kekayaan. Oleh karena itu, uang merupakan aspek yang sangat penting dari Anda, dan terutama bagaimana Anda berinteraksi dengannya setiap hari sebagai komoditas penting. Dan ini dapat digunakan dengan baik atau sangat disalahgunakan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari tentang uang? Bagaimana kita dapat menggunakan komoditas penting yang mengendalikan semua keputusan yang kita buat untuk keuntungan kita. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang uang, pastikan Anda menonton video ini sampai akhir. Sekarang, mari kita mulai. Sudah siapkah Anda? Nomor 1. Mulailah menabung. Sekarang, Anda, saya, dan hampir semua orang, Anda tahu, selalu mengeluh tidak memiliki cukup uang untuk ditabung. Tetapi jika Anda bersedia memaksakan diri Anda dan bersungguh-sungguh habiskan uang hasil jerih payah Anda ke dalam tabungan, Anda benar-benar akan membangun sesuatu yang menyelamatkan. Kebanyakan orang nunggu sampai mereka mendapatkan kenaikan gaji atau menerima uang dalam jumlah besar untuk mulai menabung. Tetapi, Anda lebih pintar kan? Anda akan mulai menyisihkan uang sebelum dipakai untuk apapun. Fokus dan tekad akan membantu Anda memulai perjalanan menghemat dan mengelola sumber daya Anda. Nah, Anda tidak perlu menunggu hari esok, tetapi Anda bisa mulai sekarang dengan berapapun yang Anda miliki. Namun, beberapa tahun ke depan Anda akan terkejut bagaimana tabungan Anda menghasilkan uang dalam jumlah yang besar melalui compound interest, atau bunga berbunga. Namun, mengidentifikasi lembaga keuangan yang baik dan dapat diandalkan atau produk keuangan yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan uang Anda adalah kuncinya. Letakkan uang Anda di tempat yang akan memberi Anda tingkat bunga yang tinggi dengan biaya admin seminimal mungkin, dan Anda akan melihatnya tumbuh, dan tumbuh. Nomor 2. Jangan pinjam uang kalau tidak bisa bayar. Ini menarik nih. Berhutang itu umum bagi banyak orang ketika mereka memiliki hal yang mendesak. BU, butuh uang. Yang pertama kali terlintas dalam pikiran adalah meminjam uang, dan biasanya tingkat bunganya sangat tinggi dan lebih buruk lagi. Mereka tidak pernah memiliki rencana bagaimana mereka akan membayar kembali uang itu. Situasi berbahaya ini dapat menempatkan Anda dalam situasi yang sulit ketika harus membayar kembali hutang Anda. Anda dapat melihat biaya tambahan dan bunga yang masih harus dibayar akan menghalangi impian finansial Anda. Anda mungkin akhirnya kehilangan lebih dari yang Anda miliki. Sebelum itu terjadi, sangat penting dan wajib untuk memiliki rencana tentang bagaimana Anda akan membayar kembali pinjaman Anda. Bahkan sebelum Anda meminjamnya, harus sudah punya visi dan strategi. Yang menyedihkan adalah bahwa bunga utang tidak peduli dengan situasi Anda saat ini, atau apakah Anda memiliki masalah membayar atau tidak, itu akan terus bertambah. Saat Anda meminjam uang, penting juga untuk mengetahui dengan tepat mengapa Anda meminjamnya, dan untuk apa tujuannya. Misalnya jika Anda meminjam uang untuk membeli barang yang bernilai seperti tanah atau properti, Anda memiliki peluang yang lebih baik untuk mengelolanya, karena Anda dapat menjual dan membayar kembali pinjaman Anda. Tetapi jika Anda menggunakan uang untuk konsumsi item dan kenyamanan, Anda pasti akan kesulitan membayar hutang Anda. Nomor 3. Tidak ada yang gratis. Pernahkah Anda ke kota dan mendengar seseorang berteriak, "Dapatkan pelayanan kami secara gratis," atau "Di sini, dapatkan barang gratis," dan ada banyak hal yang ditawarkan secara gratis. Kebetulan tak perlu dikatakan bahwa tidak ada yang gratis. Selalu ada perangkap. Jika Anda melihat secara kritis, orang yang menawarkan barang gratis juga mengambil sesuatu darinya. Selalu waspada. Itu baik untuk berhati-hati dan bertanya pada diri sendiri, apakah apa yang Anda berikan setara dengan apa yang Anda tawarkan gratis? Sebagian besar waktu ada perangkap untuk hal-hal gratis ini. Jadi lihat-lihat dulu. Misalnya banyak toko, promo, produk hampir kadaluarsa, jadi tidak kadaluarsa di tokonya. Pada saat Anda selesai menggunakan produk gratis tersebut, jika Anda menerima tawaran tersebut, produk bagus yang Anda beli bersama bisa jadi akan kadaluarsa. Artinya, Anda mungkin tidak dapat menggunakannya.
Kebiasaan yang baik untuk dijaga adalah Anda harus selalu bertanya pada diri sendiri, mengapa sesuatu sedang diberikan kepada Anda secara gratis? Nomor 4. Anda dapat menghasilkan uang dengan berbagai cara. Waktu kecil, satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah melalui pekerjaan formal. Hal ini telah mengakar di benak orang-orang di seluruh belahan dunia melalui sistem pendidikannya. Namun, jika Anda mengerjakan pekerjaan rumah Anda akan menemukan begitu banyak peluang di luar sana. Dan satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana mendapatkannya. Anda mungkin memiliki pekerjaan tetap, tetapi selama akhir pekan, Anda dapat melakukan hal-hal lain yang dapat meningkatkan penghasilan Anda. Salah satu cara Anda dapat melakukannya adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan orang-orang di sekitar Anda dan kemudian menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini bisa melalui penyediaan layanan atau produk, tergantung pada kebutuhannya. Anda telah mengidentifikasi cara lain adalah dengan melihat hobi atau hasrat Anda dan mencari cara untuk memonetisasinya atau mengkomersilkannya. Tidak ada batasan di bidang ini karena kebutuhan orang akan selalu muncul, sebab kita hidup di dunia yang dinamis. Jangan terpaku pada satu bidang saja, meskipun itu adalah bidang spesialisasi Anda, karena ada banyak cara untuk menghasilkan lebih banyak uang di luar sana. Nomor 5. Atasan Anda tidak berutang apapun kepada Anda. Selain dari gaji yang Anda terima di akhir bulan dan mungkin menghormati bos Anda tidak punya yang lain lagi, wahai tenaga kerja yang baik. Karena mereka sudah menawarkan aliran pendapatan yang stabil selama periode tersebut, maka Anda disebut sedang dalam pekerjaan. Namun, hal-hal tidak selalu tetap sama dan suatu hari mungkin akan datang ketika pekerjaan tidak lagi tersedia. Ini bisa jadi karena perubahan ekonomi di mana tempat Anda bekerja tidak dapat melanjutkan karena tantangan ekonomi perusahaan, merger, pengambil alihan atau pengurangan karyawan. Ketika Anda bekerja untuk seseorang, Anda harus menyadari bahwa apapun bisa terjadi dan Anda harus mengidentifikasi cara untuk melindungi diri Anda sendiri, untuk berjaga-jaga apapun yang bisa terjadi. Harus selalu menemukan cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau usaha sampingan. Bahkan ketika Anda memiliki pekerjaan tetap, banyak orang juga mencoba untuk mengatur dan merencanakan uang mereka. Nah, melalui tabungan dalam fasilitas berpenghasilan dari bunga untuk memberikan pendaratan halus dan mulus ketika mereka kehilangan pekerjaan mereka. Nomor 6. Belanjakan uang untuk apa yang Anda butuhkan. Ini adalah hal yang bijaksana untuk dihindari. Pengeluaran yang boros, terutama untuk barang-barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Kadang-kadang Anda mungkin membeli sesuatu hanya karena orang lain membelinya, atau karena seseorang membuat penawaran yang bagus untuk barang itu. Anda perlu bertanya pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar perlu melakukan langkah itu? Atau apakah anggaran Anda sudah cukup memungkinkan untuk Anda melakukannya berkali-kali? Kami membeli barang-barang, dan kemudian menyadari bahwa kami dapat melanjutkan hidup tanpa mereka, dan itu tidak menambah nilai apapun dalam hidup kami. Dengan menghabiskan uang hasil jerih payah Anda, ini dinamakan boros. Hanya membuat Anda stres dan tidak bahagia, serta penuh penyesalan jika Anda memikirkannya. Tidak ada yang mengendarai 2 mobil pada saat yang sama, kan? Anda juga tidak bisa tinggal di 2 rumah sekaligus. Saya telah melihat kasus di mana orang telah membeli misalnya banyak rumah yang tidak mereka gunakan atau sewakan untuk mendapatkan uang yang akhirnya terdepresiasi nilainya karena kurangnya pemeliharaan. Dengan kata lain, belanjakan untuk apa yang Anda kelola. Manfaatkan sampai mentok. Nomor 7. Merencanakan pensiun dini. Saat kita masih muda dan baru mulai berpenghasilan, kita melihat pensiun sebagai sesuatu yang sangat jauh dan tidak merasa perlu untuk membuat rencana. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menemukan bahwa sebenarnya penting untuk berpikir ke depan dan membuat pilihan tentang bagaimana Anda ingin pensiun. Namun, ini dalam banyak kasus terjadi setelah bekerja selama beberapa tahun merencanakan lebih awal. Karena rencana pensiun memastikan Anda memiliki waktu lebih lama untuk menabung dan menumbuhkan tabungan Anda. Dalam produk keuangan, entah mungkin Anda memilih untuk berinvestasi. Ada begitu banyak skema pensiun yang tersedia di pasar bagi mereka yang bekerja atau dalam wirausaha. Sangat penting bagi Anda melakukan penelitian Anda untuk mengidentifikasi skema yang baik sejak itu. Ini adalah proyek jangka panjang. Anda tidak ingin bekerja keras selama bertahun-tahun dan kemudian menemukan bahwa uang Anda telah salah urus dan hilang sama sekali. Orang-orang pensiun pada usia dini dari pekerjaan formal yang lebih fleksibel
karena mereka masih dapat terus menghasilkan dan menghasilkan uang. Namun bagi para lansia yang pensiun pada usia 70 tahun ke atas, tidak banyak yang mau terus bekerja demi uang. Jadi tabungan pensiun mereka berguna untuk kebaikan Anda sendiri. Mulailah tabungan pensiun Anda sejak dini, ketika Anda masih muda, terutama jika Anda ingin sehat secara finansial di tahun-tahun jompo Anda. Nomor 8. Jangan menaruh uang Anda di tempat yang tidak menghasilkan pertumbuhan. Umumnya menghasilkan sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali bunga ketika Anda menyimpannya di rekening bank umum. Anda sebenarnya hanya sedang memperkaya bank atau lembaga keuangan saja. Anda telah membayarnya melalui layanan, biaya pajak, dan yang lain-lain. Lebih menguntungkan apabila Anda menaruh uang Anda di tempat yang akan mendapatkan bunga tinggi dan membiarkan uang Anda tumbuh. Reksadana dan pasar uang lebih baik daripada di bank. Jadi Anda perlu mengidentifikasi di mana Anda harus menyimpan uang Anda. Ini adalah area di mana Anda tidak perlu terburu-buru, harus hati-hati mencari tempat yang tepat untuk berinvestasi. Anda dapat menyebarkan risiko Anda dengan menggunakan mitra investasi yang berbeda, yang sesuai dengan tujuan yang hendak Anda capai. Anda ingin melampaui orang-orang sejak mereka masih takut kemana harus berinvestasi, kan? Ada begitu banyak perusahaan tidak bermoral di luar sana yang tidak mengelola dana dengan baik demi kepentingan nasabah mereka. Tapi di sisi lain kami memiliki lembaga yang sangat baik dan sah yang disetujui untuk mengelola dana masyarakat. Anda harus menggunakan jaringan Anda untuk mendapatkan referensi. Itu akan mengarahkan Anda ke arah yang tepat. Nomor 9. Tidak setiap transaksi berujung uang di kantong Anda. Di dunia yang serba cepat saat ini, ada banyak orang yang menjual ide tentang cara menjadi kaya dengan cepat, atau cara menghasilkan atau melipat gandakan uang Anda dengan cepat. Anda mungkin ingin sedikit waspada dan mengambil langkah mundur untuk meninjau. Ada beberapa kesepakatan yang menjanjikan hasil tinggi yang tidak realistis. Orang-orang telah menjadi mangsa dan kehilangan banyak uang. Meskipun tidak semua transaksi itu buruk, kita perlu berhati-hati. Anda harus terlibat dengan orang yang sah saja. Kesepakatan juga dapat dimulai dengan baik, tetapi kemudian tetap membuat Anda kehilangan uang. Tidak semua transaksi sepadan dengan waktu dan uang Anda, jadi pilih dengan bijak. Di sisi lain, Anda juga tidak ingin melewatkan peluang bagus. Jadi, Anda perlu mempertimbangkan pilihan Anda dan hanya mengambil risiko yang dapat Anda tangani. Terkadang, Anda perlu memiliki lebih dari satu buah proyek, sehingga Anda membuat keputusan terbaik sebelum Anda terjun ke dalam kesepakatan. Anda juga dapat berinvestasi seminimal mungkin saat Anda sedang tes ombak untuk menentukan apakah itu benar-benar layak. Saya harap Anda belajar sesuatu dari video ini dan berikan jempol jika Anda menikmati konten yang mengatakan semoga hari Anda menyenangkan dan sampai jumpa di hari berikutnya.